Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evans Firdaus dari Prodi Teknik Elektro Unsika tahun 2020. Saya di sini akan menampilkan video tentang teknik elektro. Silakan disimak. Sejarah perkembangan teknik elektro pada zaman ini, listrik merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia. Hal yang kecil hingga sangat besar pun memerlukan daya yang bernama listrik. Listrik merupakan salah satu atau bahasan pokok dalam bidang elektro. Di bawah ini, saya jelaskan tentang perkembangan yang terjadi pada bidang elektro dan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam bidang elektro ini dari waktu ke waktu. Pertama, Michael Faraday, penemu dinamo dan kelistrikan. Michael Faraday lahir tahun 1791 di Hewington, Inggris. Berasal usul dari keluarga tak berpunya dan umumnya belajar sendiri. Tatkala umurnya menginjak 20 tahun, dia mengunjungi ceramah-ceramah yang diberikan oleh ilmuwan Inggris kenamaan Sir Humphrey Davy. Hanya dalam tempo beberapa tahun, Faraday sudah bisa membuat penemuan-penemuan baru atas hasil kreasinya sendiri. Penemuan Faraday pertama yang penting di bidang listrik terjadi pada 1821. 2 tahun sebelumnya, Ørsted telah menemukan bahwa jarum magnet kompas biasa dapat berinsut jika arus listrik dialurkan dalam kawat yang tidak berjauhan. Faraday berkesimpulan jika magnet diketatkan, yang bergerak justru kawatnya. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia berhasil membuat suatu skema yang jelas di mana kawat akan terus-menerus berputar berdekatan dengan magnet sepanjang arus listrik dialirkan ke kawat. Sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah menemukan motor listrik pertama, suatu skema pertama penggunaan arus listrik untuk membuat suatu benda bergerak. Betapapun primitifnya, penemuan Faraday ini merupakan nenek moyang dari semua motor listrik yang digunakan dunia sekarang ini. Selanjutnya adalah Alessandro Volta, penemu batu baterai. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta lahir di Como, tanah milik Duke Milan, kini Italia, 18 Februari 1745. Adalah seorang fisikawan Italia. Ia terutama dikenal karena mengembangkan baterai pada tahun 1800. Alessandro Volta adalah ahli fisika Italia, ahli kimia pangeran, guru besar, pengarang, penemu beberapa benda yang berguna seperti elemen baterai atau tumpukan volta pada tahun 1800. Penemu kondensator, eudiometer, pistol listrik, dan lampu udara. Ia memperbaiki elektrofurus tahun 1777 dan elektroskop. Ia menemukan dan mengisolir gas metan pada tahun 1778. Tahun 1786, Luigi Galvani, ahli fisiologi dan teman Volta, menemukan bahwa kaki katak yang dikaitkan dengan kait tembaga bila menyentuh besi, kaki itu berdenyut. Galvani menyimpulkan bahwa daging katak mengandung listrik. 8 tahun kemudian, 1794, Volta baru tahu bahwa listrik berasal dari logam yang bukan dari daging katak. Ia melanjutkan pekerjaan Luigi dan membuktikan bahwa teori Galvani, yaitu efek kejutan kaki kodok, adalah salah. Secara fakta, efek ini muncul akibat 2 logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani. Dan selanjutnya, Nikola Tesla, ahli listrik kontribusi ke elektromagnetan. Nikola Tesla lahir di Smiljan, Kroasia, 10 Juli 1856. Adalah seorang Serbia Amerika, penemu insinyur listrik, insinyur mekanika fisika, dan futuris paling dikenal karena kontribusinya dengan desain modern alternating current atau AC, listrik pasokan sistem. Tesla memperoleh pengalaman dalam telepon dan teknik elektro sebelum bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1884 untuk bekerja pada Thomas Edison di New York City. Tesla mematenkan motor AC, induksi, dan
transformator yang dilisensikan oleh Georg Westinghouse, yang juga disewa Tesla untuk waktu yang singkat sebagai konsultan. Tesla melanjutkan percobaan tentang pencahayaan nirkabel dan kontribusi kelistrikan bertenaga tinggi, frekuensi tinggi. Eksperimennya di New York dan Colorado Springs yang dibuat pada awal 1893 menyatakan tentang kemungkinan komunikasi nirkabel dengan perangkatnya. Ia juga melakukan berbagai eksperimen dengan osilator mekanik, generator, tabung debit listrik, dan pencitraan X-ray awal. Perkembangan teknik elektro. Revolusi besar-besaran terhadap elektronika terjadi sekitar tahun 1960-an, di mana saat itu mulai ditemukan suatu alat elektronika yang dinamakan transistor, sehingga dimungkinkan untuk membuat suatu alat dengan ukuran yang kecil, di mana sebelumnya alat-alat tersebut masih menggunakan tabung-tabung vakum yang ukurannya besar serta mengkonsumsi listrik yang sangat besar. Kemudian, 10 tahun sejak ditemukan transistor, ditemukanlah sebuah rangkaian terintegrasi yang dikenal dengan IC atau Integrated Circuit. IC merupakan sebuah rangkaian terpadu yang berisi puluhan bahkan jutaan transistor di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat sebagai perangkat elektronika semakin kecil bentuknya, tetapi semakin banyak fungsinya, sebagai contoh telepon genggam atau handphone. Di zaman sekarang sudah sangat banyak bertebaran alat elektronika. Contohnya, di rumah kita sering menonton televisi, mendengarkan lagu melalui tape atau video melalui DVD player, mendengarkan radio, dan berkomunikasi dengan telepon. Di kantor, para pegawai menggunakan komputer, mencetak dengan printer, dan sebagainya. Maka perkembangan teknik elektro pada masa sekarang sangatlah pesat. Contohnya, perkembangan teknik elektronika dalam bidang teknologi komputer dan komunikasi. Teknologi komputer dan komunikasi memegang peran penting. Pada umumnya, perusahaan, instansi pendidikan, serta perkantoran memiliki dan mengoperasikan komputer agar semua kegiatan dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal. Teknologi-teknologi baru seperti pemanfaatan satelit, serta serat optik dan sistem komunikasi seluler pun kini sudah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. Penggunaan teknologi komunikasi yang mutakhir akan senantiasa diperlukan dan dimanfaatkan, serta akan terus berkembang di masa yang akan datang. Teknik elektro adalah ilmu yang membuat tentang kelistrikan yang kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi elektro adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang piranti elektronika beserta pemanfaatannya. Teknik elektro adalah salah suatu bidang ilmu teknik mengenai aplikasi listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ilmu teknik elektro dibagi menjadi dua jenis, yaitu arus kuat yang mempelajari listrik tegangan tinggi dan arus lemah yang mempelajari listrik tegangan rendah. Seiring dengan perkembangan teknologi, kini teknik elektro dibagi menjadi 4 konsentrasi, yaitu teknik arus kuat, yaitu teknik sistem tenaga, dan arus lemah ada 3, yaitu telekomunikasi, sistem komputer, informatika dan kendali, dan terakhir adalah elektronika terapan. Adapun bidang konsentrasi teknik elektro diantaranya 1. Elektronika. Berikut ini ada beberapa definisi dari elektronika itu. Elektronika adalah cabang fisika yang berkaitan dengan emisi dan efek elektron dan pengoperasiannya perangkat listrik. Elektron merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Elektronika adalah perangkat atau teknologi yang berkaitan dengan atau menggunakan sirkuit dan komponen arus searah tegangan rendah dan padat untuk pengiriman atau pemrosesan data analog maupun digital. Elektronika adalah cabang sains yang berhubungan dengan studi aliran dan pengendalian elektron listrik, studi tentang perilaku dan efeknya pada vakum gas,
dan semikonduktor serta perangkat-perangkat lainnya yang menggunakan elektron tersebut. Pengendalian elektron ini dilakukan oleh perangkat elektronika dengan cara menghambat, membawa, memilih, mengarahkan, mengalihkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengeksploitasi elektron. Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa elektronika adalah suatu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, dioda, dan IC, serta komponen-komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Istilah elektronika pada dasarnya berasal dari dua kata, yaitu elektron dan mekanika, atau dalam bahasa Inggris electronics, yang berasal dari dua kata elektron dan mechanics, yang artinya adalah pergerakan aliran elektron. Fungsi-fungsi dasar perangkat elektronika. Yang pertama, rectification atau penyiarah. Rectification atau penyiarah adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat mengkonversikan tenaga dan arus listrik AC bolak-balik menjadi tegangan dan arus listrik DC searah. Perangkat-perangkat elektronika tersebut diantaranya seperti pencatu daya, power supply, pengisi ulang baterai, battery charger, DC generator, electroplating, dan lain-lainnya. Kedua adalah amplification atau penguatan. Amplification atau penguatan adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Perangkat atau rangkaian ini disebut dengan amplifier atau penguat. Perangkat penguat atau amplifier ini dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronika seperti radio, ponsel, televisi, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah kontrol atau pengendalian. Automatic control atau pengendalian otomatis banyak ditemukan dalam perangkat elektronika dan listrik seperti pengendalian kecepatan motor, pengendalian tenaga tegangan kulkas, pengendalian lampu lalu lintas, dan masih banyak lagi. Selanjutnya generation, pembangkitan. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan tegangan dan arus DC ke tegangan dan arus listrik AC sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan. Pada saat melakukan fungsi tersebut diperlukan suatu rangkaian yang disebut dengan osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitudo yang konstan. Rangkaian osilator dapat ditemukan di rangkaian-rangkaian frekuensi, radio, konverter, timer, dan counter. Yang terakhir adalah konversi. Salah satu hal yang menarik dalam elektronika adalah kemampuan beberapa jenis komponen elektronika yang dapat mengkonversikan dari suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen atau perangkat konversi tersebut biasanya disebut dengan transducer. Konversi cahaya menjadi sinyal listrik, contohnya seperti sel surya, fotodiode, dan LDR. Konversi listrik menjadi cahaya, contohnya lampu listrik, laser, dan LED. Konversi suara menjadi sinyal listrik, contohnya mikrofon. Penerapan teknologi elektronika. Yang pertama adalah komunikasi dan hiburan, kedua pengendalian dan instrumen, ketiga aplikasi pertahanan dan keamanan, keempat aplikasi di industri, kelima medis dan ilmiah, dan terakhir otomotif. Cabang ilmu elektronika diantaranya elektronika komunikasi, elektronika digital, elektronika analog, elektronika optik atau optoelectronics, elektronika mikroelektronics, dan elektronika mechanical electronics. Yang selanjutnya adalah teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi selalu mengalami perkembangan yang semakin canggih dari tahun ke tahun. Perkembangan ini terus menciptakan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan baru masyarakat yang ternyata juga mempengaruhi perkembangan infrastruktur. Telekomunikasi saat ini selain itu juga akan
membahas bentuk sinyal, bagaimana konversi sinyal analog digital, dan jenis-jenis teknik modulasi. Tak lupa akan dibahas besaran dan ukuran kinerja transmisi, termasuk di dalamnya konsep dB, konsep level dan parameter SN, serta BIR yang merupakan satuan umum pada dunia telekomunikasi. Selanjutnya membahas implementasi teknik komunikasi sebenarnya seperti pada sistem komunikasi PSTN, seluler, optik, satelit, dan yang paling populer saat ini yaitu komunikasi data. Selanjutnya adalah sistem pembangkit tenaga listrik. Sistem pembangkit tenaga listrik berfungsi membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tersebut bersumber energi alam diubah oleh penggerak mula menjadi energi mekanis yang berupa kecepatan ataupun putaran menjadi energi mekanis tersebut berubah menjadi energi listrik oleh generator. Contoh: 1. Bahan bakar berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2. Bahan galian seperti uranium dan thorium. 3. Tenaga air, terutama penting adalah tinggi jatuh air dan debitnya. 4. Tenaga angin pada daerah pantai dan pegunungan serta sinar matahari. Sistem pembangkitan tenaga listrik mengubah energi alam menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Pembangkit terbagi menjadi 2 kategori. 1. Pembangkit berbahan fosil. 2. Pembangkit energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah teknik komputer dan kendali, yakni menguasai pemakaian paket-paket perangkat lunak komputer, misalnya MATLAB, Simulink, Protel, OCAD, Electronic Workbench, SPICE, dan lain-lain untuk pemodelan dan simulasi masalah-masalah teknik elektro khususnya dan masalah rekayasa pada umumnya. Menguasai pemakaian bahasa-bahasa pemrograman yang umumnya digunakan dalam dunia rekayasa seperti Fortran, C++, Visual Basic, Turbo Pascal, dan lain-lain. Menguasai konsep rancangan dan aplikasi perangkat keras komputer digital dari sistem bilangan aljabar boolean, gerbang-gerbang logika, mesin sekuensial, sampai sistem digital yang lebih besar dan rumit seperti mikroprosesor. Yang akan dikembangkan adalah sistem 8085 serta komputer digital lainnya. Menguasai perencanaan dan perancangan arsitektur jaringan komputer serta pengetahuan dasar perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengadministrasikan suatu jaringan komputer terpadu. Menguasai dasar-dasar teori sistem kendali baik yang klasik maupun modern serta aplikasinya, dan analis dan perancangan sistem kendali. Dikembangkan juga menguasai skala laboratorium dari sistem-sistem kendali besar yang umumnya digunakan di dunia industri seperti piranti-piranti antarmuka, interface, dan mikrokontroler yang akan dikembangkan oleh sistem mikrokontroler berbasis 831 atau 851, SCADA, PLC, DCS, dan sebagai dalam aplikasi sistem-sistem kendali digital. Instrumentasi elektronika dapat mengolah isyarat digital. Menguasai pengetahuan tentang perancangan, fabrikasi, dan aplikasi berbagai piranti, device, rangkaian sirkuit, dan sistem elektronika dan mikroelektronika, termasuk penggunaan paket-paket perangkat lunak VHDL dan Verilog dan design tools lainnya untuk merancang tata letak, layout, rangkaian terintegrasi. Sekian video tentang teknik elektro yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu, tegar, mandiri.